Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angga Novianto dari Teknik Listrik 2A. Nomor induk mahasiswa 1801040006. Jurusan Teknik Elektronika, Prodi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang predictive maintenance saluran udara tegangan ekstra tinggi. Disebut juga dengan pemeliharaan berbasis kondisi, adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Nah, ini ada ruang lingkup dari predictive maintenance. Yang pertama adalah in-service measurement, adalah pengujian yang dilakukan saat peralatan beroperasi untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan. Untuk SUTT atau SUTET, uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi satu, pengujian termovisi, yang kedua rangemeter, yang kedua puncture insulator, yang terakhir adalah resistansi penerapan atau power. Nah, pertama nih ada pengujian termovisi. Selama beroperasi, peralatan yang menyalurkan arus listrik akan mengalami pemanasan karena adanya I2R. Bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau rantas. Kenaikan I2R di samping meningkatkan rugi-rugi juga dapat berakibat buruk karena bila panas meningkat, kekuatan mekanis dari konduktor melemah. Konduktor bertambah panjang, penampang mengecil, panas bertambah besar, demikian seterusnya sehingga konduktor bisa putus. Pengukuran panas secara langsung pada peralatan listrik yang sedang beroperasi tidak mungkin untuk dilakukan, mengingat itu sangat berbahaya, dapat mencelakakan pekerja juga atau operator, dan melanggar ilmu K3. Deteksi panas secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sinar infrared. Sinar infrared atau sinar inframerah sebenarnya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnet. Infrared mempunyai panjang gelombang antara, koreksi jika saya salah, 750 nanometer hingga 100 mikrometer. Di slide berikutnya ada grafik spektrum. Detektor infrared adalah fotodetektor yang sensitif terhadap radiasi sinar infrared. Dua jenis utama detektor ini adalah jenis thermal dan fotonik. Sebagai contoh sebagai tabel berikut. Nah, ini ada jenis detektor panas. Dalam prakteknya ada dua macam detektor panas yang digunakan, yaitu satu scanning, yaitu pengukuran secara menyeluruh di sekitar objek. Metode ini juga disebut dengan termografi. Yang kedua ada spotting, yaitu pengukuran pada satu titik objek, penunjukannya langsung suhu objek tersebut. Radiasi sinar infrared dapat digunakan bermacam-macam, antara lain melihat di dalam kegelapan dan menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Teknik melihat suhu dari jarak jauh ini dikenal dengan termografi. Dengan cara ini, maka dapat diketahui bagian-bagian yang mengalami panas berlebih di luar kebiasaan. Tingginya suhu dapat dilihat pada skala warna. Nah, warna dalam infrared ini menunjukkan indikator. Jadi ada suhu normal, suhu berlebih, atau lain sebagainya. Ini ada tabel spesifikasi infrared. Yang pertama, infrared kamera itu mendeteksi delta T. Terus yang kedua ada infrared kamera itu bekerja tergantung arus. Yang ketiga adalah infrared kamera dipengaruhi oleh radiasi panas matahari dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah infrared kamera biasanya terdeteksi setelah fase lanjut. Bila suhu tertinggi yang terekam masih di bawah yang diizinkan, maka evaluasi foto dianggap normal. Namun bila terjadi pemanasan lebih setempat, sehingga terdapat perbedaan suhu yang signifikan antar bagian peralatan, berapapun besarnya, maka keadaan ini harus segera ditangani karena pasti terjadi penyimpangan atau kesalahan. Nah, ini ada rangemeter. Pengukuran menggunakan rangemeter adalah untuk mengukur jarak antara pohon atau benda lain dengan konduktor, tanah dengan konduktor, maupun jarak antara tower ke tower pada SUTT atau SUTET. Dan akan selalu memberikan nilai absolut. Yang belum tahu nilai absolut adalah nilai mutlak. Rangemeter ini memiliki beberapa mode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar. Pada LCD tidak menampilkan indikator apapun. Yang kedua ada scan. Mode ini memungkinkan pengguna untuk mengupdate jarak secara terus-menerus selama 10 detik dengan tetap menekan tombol bulat. Yang ketiga ada reflektif. Dalam mode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran jarak pada benda dengan daya pantulan tinggi hingga jarak 1999 meter. Ada perhatiannya sedikit. Jangan menggunakan mode ini pada jarak standar. Rain. Presipitasi seperti hujan atau butiran salju dapat memantulkan pulsa energi yang dipancarkan oleh alat ini.
Oleh karena itu, mengganggu pengukuran jarak sebenarnya. Dengan memilih mode ini, pantulan energi tadi akan diraukan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat. Ini ada pengukuran kawat dan pohon. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan proyeksi kawat atau PK. Yang kedua, ukur jarak antara PK dengan titik ukur atau TU sama dengan L meter. Yang ketiga adalah ukur titik pandang ke tanah sama dengan H meter atau tinggi. Yang keempat, bidikan ranging meter ke kawat. Ini ada perhatian sedikit, pesisir harus sejajar. Yang kelima, biarkan bandul atau pemberat bergerak bebas hingga diam. Yang keenam, segera miringkan ranging meter. Yang ketujuh, lihat papan meter. Yang 8 adalah lihat garis horizontal yang dilanjutkan dengan lihat garis vertikal. Yang 10 adalah tinggi kawat semu adalah XS11. Tinggi kawat sebenarnya adalah X sama dengan XS plus H. Nah, lalu bagaimana dengan pohon? Pengukuran tinggi pohon. Yang pertama, tentukan proyeksi ujung pohon yang terdekat dengan kawat, PUP singkatnya. Yang kedua, ukur jarak antara PUP dengan titik ukur sama dengan L meter. Yang ketiga, ukur titik pandang ke tanah sama dengan H meter. Yang keempat, bidikan ranging meter ke kawat, pesisir harus sejajar. Yang kelima, biarkan bandul atau pemberat bergerak bebas hingga diam. Yang keenam, segera mainkan ranging meter. Yang ketujuh, lihat papan meter. Yang kedelapan, lihat garis horizontal, lalu lihat garis vertikal. Yang ke-10 adalah tinggi ujung pohon semu adalah Z. Yang selanjutnya adalah tinggi ujung pohon sebenarnya adalah Z sama dengan ZS plus H. Selanjutnya ada pengujian puncture insulator. Definisi puncture test adalah tes dengan memberikan tegangan impuls pada piring insulator. Namun, definisi puncture test di lapangan adalah pengukuran distribusi potensial antar keping insulator dalam suatu renceng dengan menggunakan alat pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang dikenal dengan transmission tester, sehingga pekerjaannya pun harus dilaksanakan dengan PDKB. Distribusi potensial pada keping insulator dalam suatu renceng memang tidak merata. Hal ini diakibatkan adanya arus bocor insulator dari sisi konduktor bertegangan ke sisi menara. Arus bocor inilah yang dimanfaatkan oleh transmission tester untuk mendapatkan besaran tegangan setiap keping insulator. Lalu selanjutnya ada ITC, Insulator Tester Camera. ITC dapat melakukan pengecekan daya elektrik dan melakukan cek visual insulator dalam waktu bersama secara live, sehingga dapatkan dua pelaporan hasil pekerjaan, yaitu pelaporan daya elektrik insulator dan pelaporan visual insulator. Nah, ini ada ruang lingkupnya. Bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. SUTET 500 kV tension dan suspension. Yang kedua, SUTT 150 kV tension dan suspension. Yang ketiga adalah SUTT 70 kV tension dan suspension. Nah, terakhir nih, pengujian resistansi pentanaan tower. Pentanaan tower adalah perlengkapan umumnya sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Pentanaan tiang terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklaim pada pipa petanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, atau dengan menanam plat aluminium atau tembaga di sekitar pondasi tiang yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir. Nah, nilai pentanaan tiang harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tiang yang tinggi pada akhirnya bisa mengganggu sistem penyaluran. Batasan nilai pentanaan tiang sebagai berikut. Yang pertama, sistem 70 kV maksimal 5 ohm. Yang kedua adalah sistem 150 kV maksimal 10 ohm. Yang ketiga adalah sistem 275 kV atau 500 kV maksimal 15 ohm. Nah, selesai nih materi tentang predictive maintenance pada SUTT maupun SUTET. Sebelumnya, saya minta maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penjelasan tersebut. Jika ingin diskusi, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.